Kartika Putri dengan lantang menyebut kalau Dr. Lee ini nggak punya etika. Dia menuding kalau produk Dr. Lee sendiri belum ada BPOM-nya dan masa izin edarnya pun sudah habis. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Dan hari ini gue akan membahas satu berita viral terkait seorang artis yang udah lama tidak ada dalam pemberitaan dengan seorang dokter yang lagi anget-angetnya diberitakan. Nah loh, kok bertolak belakang gini ya? Jadi asik nih buat dibahasnya nih Beb. Topik perseteruan yang hingga kini menjadi trending topik di Twitter Beb, ini adalah antara Kartika Putri dengan seorang dokter dermatologis bernama Dr. Richard Lee. Jadi awalnya Dr. Lee ini tengah mereview produk kecantikan di dalam channel YouTube-nya, di mana produk kecantikan ini ternyata adalah salah satu produk yang pernah diiklankan atau di-endorse kepada artis kita Kartika Putri. Dalam mereview ini biasanya Dr. Lee itu akan melakukan riset dulu Beb. Jadi dia melakukan banyak riset untuk mendapatkan referensi. Referensinya sendiri nggak cuma satu atau dua, puluhan dia carinya Beb, karena dia tidak mau asal bicara. Dia kan mengatasnamakan profesinya juga sebagai dokter ya, jadi nggak lantaran cuma asal mencari konten, dia juga melakukan riset untuk mendapatkan referensi terpercaya supaya bisa mengedukasi para viewernya. Nah entah gimana dari hasil reviewnya Dr. Lee ini, Kartika ini merasa kurang terima Beb. Akhirnya muncul dia tuh perseteruan antara mereka berdua. Nah yang belum tahu Dr. Lee ini sebetulnya siapa sih? Kok tiba-tiba nongol? Kok tiba-tiba viral, terus tahu-tahu berantem sama Kartika Putri? Yuk kita simak dulu profil lengkapnya ya. Lahir di Medan tanggal 11 Oktober 1985, Dr. Richard Lee merupakan lulusan Universitas Sriwijaya di 2008 lalu. Meski dikabarkan lahir dari keluarga yang tidak kaya, Dr. Richard mampu menggapai cita-citanya hingga menjadi dokter medikal di klinik kecantikan Athena yang sekarang menjadi miliknya sendiri. Keinginan dari kecil Dr. Lee ingin menjadi dokter ini memang memiliki misi khusus Beb. Dia ingin memperbaiki nasib daripada keluarganya yang tergolong memang kurang dalam hal ekonomi. Sementara untuk bisa kuliah dalam bidang kedokteran ini kan tidak sedikit uang yang dikeluarkan ya Beb ya, mahal. Tapi keluarganya melihat Dr. Lee ini sangat sungguh-sungguh ingin menjadi seorang dokter. Jadi sampai bela-belain minjem uang nih keluarganya supaya bisa membiayai Dr. Lee hingga lulus kuliah. Dr. Lee ini pernah menuturkan kalau keluarganya ini memang sangat miskin Beb. Jadi mereka sekeluarga ini pernah tinggal di dalam sebuah rumah susun di tengah kota, di mana rumah susunnya ini paling jelek daripada rumah susun yang lainnya. Dan mereka ini tinggal di lantai 5 yang harganya itu paling murah dibandingkan dengan lantai 1 sampai dengan 4. Usaha daripada keluarganya yang terus membiayai Dr. Lee hingga bisa menjadi seorang dokter ini membuahkan hasil Beb. Akhirnya Dr. Lee ini sukses lulus menjadi seorang dokter dan kemudian dia bisa mendirikan sebuah klinik kecantikan bernama Klinik Athena yang kemudian berkembang pesat dan akhirnya sekarang sudah memiliki 5 cabang di Indonesia. Menurut kabar, bahan-bahan ataupun kosmetik yang digunakan di dalam klinik kecantikannya Dr. Lee ini aman Beb. Jadi menggunakan bahan-bahan alami, tidak menggunakan pengawet ataupun bahan-bahan keras yang membahayakan dan dapat merusak kulit wajah. Dr. Lee ini Beb, dia mulai terkenal setelah melalui YouTube channelnya, dia banyak mereview berbagai macam produk kecantikan seperti krim wajah, kemudian masker dari berbagai merek yang sudah banyak digunakan oleh para wanita di Indonesia. Merek-mereknya sendiri bukan cuma merek-merek yang terkini, tapi merek-merek yang zaman dulu juga sempat dibahas sama Dr. Lee. Mulai dari kandungan bahannya, apakah aman digunakan atau tidak, apakah akan membahayakan, serta dapat merusak kulit wajah dari para wanita ini. Karena banyaknya wanita yang menonton YouTube channelnya ini, karena kan memang sangat mengedukasi ya Beb ya, mereka-mereka ini para wanita ingin mengetahui apakah salah satu produk yang mereka gunakan selama ini aman atau tidak untuk kulit wajah mereka. Nah kabarnya subscriber daripada YouTube channelnya Dr. Lee ini sudah mencapai 2 jutaan. Dimulainya perseteruan antara Kartika Putri dan Dr. Lee ini nggak jauh-jauh dari konten yang dibawakan oleh Dr. Lee Beb. Jadi katanya pernah nih salah satu konten dari Dr. Lee itu membahas tentang produk kecantikan yang dulunya pernah diiklankan atau di-endorse oleh Kartika Putri. Jadi Dr. Lee menyebutkan kalau bahan-bahan yang ada dalam produk kecantikan tersebut ada yang tidak aman untuk dikonsumsi kulit wajah.
Nah, kabarnya nih Kartika Putri kurang terima dengan apa yang sudah direview oleh Dr. Lee. Kemudian, dia mencoba untuk meluruskan informasi yang telah tersebar di masyarakat dengan mengundang si pembuat krim kecantikan tersebut dalam akun YouTube channelnya Kartika Putri. Di dalam channelnya tersebut, katanya Kartika Putri ini menyindir Dr. Lee. Merasa tersindir dengan apa yang telah dikatakan oleh Kartika Putri, lantas Dr. Lee ini meminta maaf kepadanya. Bahkan Dr. Lee ini sempat ketemuan loh sama si Kartika Putri untuk membahas misunderstanding atau kesalahpahaman yang ada antara mereka. Tapi pertemuan tersebut malah melenceng dari tujuan awalnya untuk mengedukasi masyarakat, Beb. Jadi nggak sesuai dengan yang diinginkan di awal, nggak sesuai ekspektasi lah. Melalui Instagram Story, Dr. Lee ini justru mengungkapkan kalau dia ini kesel banget karena udah dipermalukan oleh Kartika Putri. Nggak hanya itu, Dr. Lee juga menuding Kartika Putri ini brengsek. Dr. Lee juga menuding kalau Kartika Putri cuma mau menerima uang dari endorse tanpa mengindahkan bahaya atau tidaknya dari produk tersebut. Kartika Putri juga nggak terima nih Beb kalau dituding hanya mementingkan uang saat di endorse. Apalagi sekarang semakin banyak julukan yang diberikan oleh Dr. Lee kepadanya. Setelah postingan dari Dr. Lee tersebut, Kartika Putri ini memberikan bukti bagaimana sistem endorse dari manajemennya itu berjalan. Kartika Putri yang merasa nggak terima ini balik menyemprot Dr. Lee dengan sebuah bukti yang dia punya. Dia langsung membuka bukti kalau semua produk yang dia endorse sudah harus memiliki nomor BPOM. Dan gak hanya BPOM, Beb, produk yang akan di endorse olehnya ini juga halal. Kartika Putri dengan lantang menyebut kalau Dr. Lee ini nggak punya etika. Dia juga menganggap pembahasan yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee ini sudah sangat menyimpang dari kasus sebenarnya. Dia menuding kalau produk Dr. Lee sendiri belum ada BPOM-nya dan masa izin edarnya pun sudah habis, namun masih diedarkan di dalam e-commerce. Perseteruan antara Dr. Lee dan Kartika Putri ini pun berlanjut hingga sang dokter tiba-tiba mendapatkan surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Melalui video yang diunggah di dalam channel YouTube-nya, Dr. Lee ini mengaku sangat marah dan akan melaporkan balik Kartika Putri ke polisi. Jadi mereka nih saling melapor ke polisi gitu Beb, antara Kartika Putri sama si Dr. Lee. Karena keduanya ini kan sama-sama sempat saling serang gitu ya, saling ngejek, saling menyindir di dalam medsosnya masing-masing. Kemudian tanggal 14 Januari 2021 kemarin, Dr. Lee ini melalui akun channel YouTube-nya, dia mengungkapkan kekesalannya kepada Kartika Putri. Dia menganggap dipermainkan sama si Kartika Putri ini Beb. Sudah ada etikat baik untuk bisa bertemu langsung, istilahnya ada mediasi, membicarakan baik-baik mengenai kesalahpahaman atau misunderstanding ini, tapi kok malahan dia dilaporin ke Polda gitu loh. Kesannya kayak dia tuh dianggap remeh, dianggap enteng. Udah ada etikat baik, tapi kok malah dilaporin ke polisi. Surat panggilan ke kepolisian dari Polda Metro Jaya yang dilayangkan kepada Dr. Lee ini pun ditunjukkan olehnya di dalam video YouTube-nya tersebut, Beb. Berdasarkan surat tersebut, Dr. Lee diduga melakukan pelanggaran pencemaran nama baik. Lalu dia mengatakan, sorry, maaf banget, orang ini nih benar-benar kurang ajar, dan orang-orang yang kayak gini benar-benar nggak tahu diri. Jadi Dr. Lee ini sudah merasa telah melakukan apapun untuk menyelesaikan masalahnya dengan Kartika Putri. Tapi kok ujungnya bukannya berakhir dengan penyelesaian yang baik-baik, malah dia dilaporkan ke polisi, Beb. Makanya dia bilang kalau orang tersebut, Kartika Putri maksudnya ya, kurang ajar. Karena Dr. Lee ini merasa dipermainkan oleh Kartika Putri, Beb, dan dia nggak terima, dia nggak mau tinggal diam begitu saja. Dia sudah merasa dipermalukan juga ya di depan umum. Akhirnya dia melaporkan balik Kartika Putri kepada kepolisian dengan tuduhan sama, pencemaran nama baik. Dari laporan Kartika Putri sebelumnya, Dr. Lee sendiri sudah menjalani pemeriksaan kurang lebih 4 jam, Beb. Ya, dia mengatakan sebagai warga negara yang baik harus mengikuti alurnya sesuai dengan ketentuan yang benar. Kisruh antara Kartika Putri dan Dr. Lee ini bahkan menduduki trending topik di dalam Twitter hingga tanggal 6 Februari 2021 kemarin. Sudah lebih daripada 2000 tweet yang menuliskan tentang perseteruan Dr. Lee ini. Dr. Lee ini mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, terutama kaum wanita, Beb. Karena mereka ini merasa sangat terbantu sekali akan review-review yang telah dilakukan oleh Dr. Lee. Dari banyaknya dukungan tersebut, bahkan muncul satu petisi untuk Dr. Lee, Beb. Ini judulnya, Selamatkan Tokoh Penyelamat Kaum Wanita Indonesia.
di mana di dalamnya termuat wajah Dr. Richard serta aksi darinya yang kerap memberikan edukasi tentang produk kecantikan. Hingga berita ini diterbitkan pun, sudah ada sebanyak 14.597 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dr. Lee ini sendiri banyak dikatain katanya dia itu pansos atau panjat sosial atau juga menghancurkan usaha daripada orang lain karena dia menyebutkan merek-mereknya sendiri sih Beb. Cuma dia itu kan nggak asal ngomong ya, dia itu nggak akan berani asal bicara aja tanpa melakukan riset-riset terlebih dahulu serta membawakan referensi-referensi terkait dengan produk yang akan direviewnya. Bahkan referensi-referensi yang dia gali sebelumnya ini pun ditampilkan kok Beb di dalam channel YouTube-nya itu, dibeberkan gitu. Jadi pada akhirnya para masyarakat, khususnya wanita-wanita ini tahu Beb, bahan-bahan apa atau kandungan-kandungan apa di dalam krim wajah ataupun masker dan produk kecantikan lainnya yang biasa mereka gunakan, itu yang aman sama yang tidak untuk wajah mereka. Ya kan lucu ya, udah beli mahal-mahal misalnya, tapi yang ada mukanya bukannya lebih membaik, malah justru merusak kulit. Malah mahal nanti biayanya ke dokter kulit kan? Jadi Dr. Lee ini bisa dikatakan membuka mata atau membuka wawasan daripada cewek-cewek yang masih awam tentang nama-nama kandungan yang ada di dalam produk-produk kecantikan yang mereka pakai. Dr. Lee ini memastikan apa yang dia edukasikan kepada masyarakat soal produk kecantikan tersebut telah melalui uji laboratorium. Dengan begitu, semua produk yang disebutkannya berbahaya sudah melewati uji coba laboratorium. Jadi kan yang benar ya kayak gitu, membeberkan fakta, bukan cuman karena sensasi atau justru malah mengarah kepada fitnah. Ngancurin usaha orang itu sih namanya kalau fitnah ya Beb ya. Tujuan sebenar-benarnya daripada Dr. Lee ini dalam konten-konten YouTube-nya itu kan ingin mengedukasi yang benar, ingin memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat banyak. Nah, supaya edukasinya ini bisa didengar sama orang banyak, bisa dipercaya sama masyarakat banyak, khususnya perempuan, dia itu harus terkenal katanya Beb. Dengan terkenal, maka edukasinya ini bisa lebih didengar gitu loh sama masyarakat. Dr. Lee ini juga menyampaikan kalau dia itu menginginkan banyak orang di Indonesia bisa sukses seperti dirinya Beb. Dia itu ingin menjadi sosok inspiratif buat banyak orang. Karena karakter orang Indonesia itu katanya kalau ngedenger dari orang yang kurang-kurang terkenal gitu ya, agak nggak didengar katanya Beb. Bener nggak sih begitu? Iya sih kayaknya ya. Oke Beb, sekian dulu ini pembahasan mengenai perseteruan antara Dr. Lee dan Kartika Putri. Karena sampai dengan sekarang ini masih lanjut diproses di Polda Metro Jaya ya. Laporan dari masing-masing pihak antara Dr. Lee-nya yang melaporkan Kartika Putri dan sebaliknya sebelumnya kan ya Kartika Putri udah melaporkan Dr. Lee. Semoga tidak lanjut kepada jalur peradilan walaupun memang Dr. Lee udah siap banget nih kayaknya masuk pengadilan ya untuk masalah ini. Tapi kita doakan semoga bisa diselesaikan dengan jalan damai. Sekian dulu Beb vlog hari ini, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan diklik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan diklik tombol subscribe-nya. Bye now!